Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari channel Rumah Fisika Pak Zulfi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal setingkat USK, USP, USN bidang Fisika SMA tentang kinematika soal nomor 3. Kita bacakan soalnya sebagai berikut. 3 buah partikel titik mula-mula terletak pada tiap sudut segitiga sama sisi yang panjangnya A. Jadi ada 3 partikel titik terletak pada tiap sudut segitiga sama sisi yang panjangnya A. Artinya jarak antar partikel ini sama, yaitu A. Dan ketiganya membentuk segitiga sama sisi. Ketiga partikel titik tersebut kemudian bergerak bersama-sama dengan laju konstan dan sama besar, di mana partikel titik A selalu mengarah ke partikel B dan partikel B selalu mengarah ke partikel C dan partikel C selalu mengarah ke partikel A. Jadi ketiga partikel selalu mengarah satu sama lain dengan cara partikel A selalu mengarahkan gerakannya ke partikel B selalu bergerak menuju partikel C, dan partikel C selalu bergerak menuju partikel A. Dimanapun posisi partikel A, partikel C akan menuju ke arah itu. Dimanapun posisi partikel B, partikel A akan menuju ke arah itu. Demikian sebaliknya, dimanapun posisi partikel C, partikel B juga mengarah ke partikel C tersebut. Nah, pertanyaannya, tentukan waktu yang diperlukan agar ketiganya bertemu. Jadi konsekuensi dari orientasi gerak masing-masing partikel membuat mereka dimungkinkan untuk bertemu. Dari awalnya terpisah pada jarak A, setelah pada waktu tertentu mereka akan bertemu. Itu yang ditanyakan, berapa waktu yang diperlukan agar ketiganya bertemu. Ini soal kinematika 3 kita. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan 2 kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Mari kita ikuti pembahasannya. Kita perhatikan kembali narasi soal bahwa 3 buah partikel titik mula-mula terletak pada tiap sudut segitiga sama sisi yang panjangnya A. Catatannya segitiga sama sisi yang panjangnya A. Ketiga partikel titik tersebut kemudian bergerak bersama-sama dengan laju konstan dan sama besar. Catatan kedua, lajunya konstan dan sama besar, di mana partikel A selalu mengarah ke partikel B, dan partikel B selalu mengarah ke partikel C, dan partikel C selalu mengarah ke partikel A. Jadi catatan ketiganya bahwa ketiga partikel selalu mengarah ke partikel yang lain. Nah, karena ketiganya memiliki laju konstan, maka laju relatif ketiganya terhadap satu sama lain selalu sama. Artinya, laju relatif partikel A terhadap partikel B sama besarnya dengan laju relatif partikel B terhadap C, serta sama pula besarnya dengan laju relatif partikel C terhadap partikel A. Seiring waktu, jarak antar mereka akan mengecil sehingga akhirnya 0 ketika mereka bertemu. Ini kata kuncinya, seiring waktu, jarak antar mereka akan mengecil sehingga akhirnya 0 ketika mereka bertemu. Oleh karena itu, karena sistemnya identik, kita cukup meninjau salah satu dari ketiga laju relatif tersebut, yaitu laju relatif partikel A terhadap partikel B saja. Waktu yang kita peroleh untuk membuat A bertemu dengan B itu sama saja dengan waktu yang kita peroleh untuk
bertemu B dengan C atau C dengan A. Jadi, sekali kita dapatkan waktu yang diperlukan untuk partikel A bertemu dengan partikel B, maka itu adalah juga waktu yang diperlukan untuk ketiganya bertemu. Baik, perhatikan dengan hati-hati ya. Partikel A selalu mengarahkan geraknya menuju partikel B dengan kecepatan VA. Partikel B selalu mengarahkan gerakannya menuju partikel C dengan kecepatan VB. Demikian juga partikel C selalu mengarahkan gerakannya menuju partikel A dengan kecepatan VC. Ini kondisi awal. Kondisi pada saat kita mengambil waktu T0-nya sama dengan 0. Karena partikel A selalu menuju partikel B, sementara B selalu menuju C, dan C selalu menuju A, maka pada detik-detik berikutnya, partikel B akan tergeser arah kanan atas, karena partikel C akan tergeser arah kiri atas. Kenapa partikel C tergeser arah kiri atas? Karena partikel C akan selalu mengikuti kemana partikel A bergerak, yang pada saat yang sama partikel A tergeser arah kiri bawah karena mengikuti gerak partikel B yang tergeser arah kanan atas. Demikian selanjutnya. Jadi ketiga partikel saling mempengaruhi satu sama lain. Situasinya seperti ini. Jadi perhatikan, di T sama dengan T1, partikel B posisinya di sini, relatif pada posisi kanan atas dibanding posisi awal. Pada saat yang bersamaan, partikel C berada di posisi ini, yaitu relatif kiri atas dari posisi awal. Dan partikel A berada di titik ini, segitiga yang terbentuk kembali segitiga sama sisi. Karena kecepatan relatif masing-masing sama besar. Sehingga jarak tempuh masing-masing juga sama besar. Ini posisi ini akan teruskan pada T yang lain, itu seperti ini. Titik A bergeser ke sini, ke posisi yang baru. Titik B bergeser ke sini, pada titik yang baru. Dan titik C dari sini bergeser ke sini. Itu pada T2. Dan jaraknya makin mengecil, tapi tetap sama panjang. Demikian juga diteruskan untuk T yang lain, itu T3. Titik A bergeser sampai sini, titik B bergeser ke sini, dan titik C bergeser ke sini. Demikian seterusnya terjadi pengurangan jarak yang sama besar satu sama lain, sehingga pada akhirnya ketiganya bertemu pada satu titik. Nah, pada titik ini, jarak antar ketiganya, yaitu jarak antara A dengan B, jarak antara B dengan C, jarak antara C dengan A, itu sama-sama 0. Jadi, karena ketiganya adalah identik, yaitu gerak relatif A dan B, identik dengan gerak relatif B dengan C, identik dengan gerak relatif C dengan A, maka kita cukup meninjau gerak relatif A dengan B saja. Jadi ini situasinya. Kalau kita tinjau gerak relatif A dengan B, situasinya menjadi seperti ini. A menuju ke B dengan laju V, pada saat B menuju ke C dengan laju V juga. Nah, perhatikan ada proyeksi kecepatan VB terhadap garis hubung antara A dan B, yaitu V cos theta. Jadi terlihat bahwa setiap saat ada proyeksi kecepatan VB terhadap garis hubung antara A dan B yang akan berdampak sedemikian bahwa jarak tempuh antara A dan B itu akan semakin dekat karena terkait dengan arah masing-masing kecepatan ini. Dan kondisi ini selalu terjadi sampai jarak antara A dan B sama dengan 0. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa
Panjang ketiga sisi segitiga selalu identik. Panjang sisi segitiga awal adalah A. Ini semuanya A. Panjang sisi segitiga pada semarang waktu T adalah LT. Ini L juga, ini L juga. Nah, perubahan panjang sisi segitiga adalah minus dl dt. Ini menggambarkan laju perubahan panjang sisi segitiga atau pengurangan jarak antara A dengan B, antara B dengan C, maupun antara C dengan A. Jadi perubahan panjang sisi segitiga adalah min dl dt. Tanda minus menggambarkan terjadinya pengurangan panjang sisi segitiga atau pengurangan jarak antara dua partikel. Jadi min dl dt sama dengan kecepatan relatif VA dengan proyeksi VB ke arah garis hubung antara A dan B yang kita sebut sebagai VB kurung A. Nah, sama dengan VB kurung A dikurang VA. Yang ini maksudnya seperti tadi, itu adalah proyeksi kecepatan B terhadap garis hubung antara A dan B. Jadi min dl dt sama dengan VBA ini sama dengan V cos theta dikurang VA itu min V. Karena arah VA ini negatif dari arah VBA. Atau V cos 60 derajat, karena sudutnya adalah 60 derajat, segitiga sama sisi, ditambah V. Ini kali ini sama dengan V, sama dengan ini setengah V, ditambah V sama dengan 3/2 V. Itu min dl dt. Laju pengurangan jarak antara A dan B. Maka min dl sama dengan 3/2 V dt. Atau kalau kita integralkan dengan batas-batasnya, untuk L adalah dari A sampai 0 dan untuk waktu dari 0 sampai T. Itu berarti min integral dl aksen, dengan dl aksen itu batasnya dari L sama dengan A sampai 0, sama dengan 3/2 V dikali integral dt aksen, dengan batasnya adalah 0 sampai T. Kita menggunakan aksen ini sebagai dummy variabel yang biasa digunakan dalam integral. Nah, integral ini hasilnya adalah min L aksen dengan batas-batas A0 sama dengan 3/2 V T aksen dengan batas-batas untuk T aksen itu adalah 0 sampai T. Jadi, hasilnya yang ini sama dengan plus A, sementara yang ini sama dengan 3/2 VT. Maka kita dapatkan T kita sama dengan 2A/3V. Berarti ya, A di sini adalah panjang awal, bukan percepatan. Jadi inilah waktu yang diperlukan oleh ketiganya untuk bertemu. Itu ketika jarak antar ketiganya sama dengan 0. Demikian pembahasan soal ketiga kinematika ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.